Shalom anak. Shalom Pak. Saya jaga semua. Siap Pak. Oke. Di ruang kelas kita pada kali ini kita sudah menjadi kelas 8. Karena ada beberapa kelas kecil juga. Nah, jadi kita kan ya, ada beberapa kenal-kenalan seperti kemarin lagi kan. Ya Pak. Nah, di sini sebelumnya siapa yang hadir? Stop ya Pak. Mana dia? Sakit kan dia. Oh, berarti Bapak absen aja dulu. Ya Pak. Soalnya kan habis liburan kerasa mana tahu habis makan kuenya suaranya udah hilang. Iya Pak. Boleh duduk Pak. Boleh. Oke nanti mesti stop ya Pak. Iya Pak. Oke. Epidas langsung. Oke Pak. Anita dari Tangga. Oke Pak. Sampai ini sakit tadi ya. Oke Pak. Lupa tadi kan? Pak, cantik. Dodi Bulutu. Ada Pak. Rizka Sekolah. Rizka di mana dulu? Oke Pak. Putri Nikasari. Oke Pak. Oke, baik. Berarti masa orang yang beda aja ya. Iya Pak. Iya Pak. Langsung aja dibikinnya dari mana? Ya Pak. Main game Pak. Belajar Pak. Kalau yang terus ada saatnya kita nanti kita bermain, ada saatnya kita Belajar. Iya Pak. Siap Pak. Jadi kali ini Bapak menyampaikan materi ya. Oke. Pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kita pada kali ini judul kita yang kita ambil dari buku pakai kita yaitu dari bab pertama yang berjudul Hidup beriman. Coba ulangi semuanya. Hidup beriman. Nah, pada pembelajaran dari hidup beriman ini bacaan Alkitab kita yang terambil dari bacaan Ibrani 11 ayat 1 dan Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Nah, di pada materi kita ini yang artinya hidup beriman, yang artinya iman dan percaya. Nah, iman dan percaya dalam Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Coba ulangi semua. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, dari yang Bapak buat di sini, jika iman itu tidak disertai perbuatan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, yaitu ketika kita mencapai sesuatu tanpa iman yang kita miliki, tanpa kepercayaan, tanpa keyakinan kita bahwa Yesus adalah penolong kita, bahwa Yesus adalah penyemangat kita atau membantu kita untuk menghadapi segala sesuatu atau untuk melakukan atau merencanakan apa yang mau kita tuju. Tanpa iman yang kita miliki, kita tidak bisa mencapainya semua. Dengan mujizat-mujizat Tuhan, dengan keyakinan kita dengan mujizat tersebut, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pada siapa kita untuk berminta, pada siapa kita untuk bermohon agar apa yang kita yakini, apa yang kita ingin sampaikan atau kepada teman kan, atau kepada orang tua kan, misalnya kita meminta kepada orang tua hanya bisa melakukan apa? Tetap dia juga orang tua kita untuk berminta kepada Tuhan agar apa yang kita inginkan tadi, yang kita katakan kepada orang tua yang kita minta kepada orang tua tersebut, sama aja orang tua itu dengan iman yang dimiliki, dia meminta kepada Tuhan agar apa yang diminta kepada anak tersebut supaya tercapai. Dan di sini Bapak membuat
Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, sama seperti Bapak katakan tadi, tanpa iman dalam perjanjian lama itu berarti berpegang teguh. Nah, ketika kita sebagai umat Kristen yang disumpahkan, tahu ada yang nyasar ke sini. Ya, kamu juga tahu. Nah, tanpa kata iman kalau perjanjian lama berarti berpegang teguh. Nah, kita sebagai umat Kristen dengan Kristen yang artinya orang yang percaya, yang berarti memiliki iman yang teguh. Nah, di sini di dalam perjanjian lama ada tidak lama berpegang teguh. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berkehendak atau menginginkan yang apa Bapak katakan tadi, kita harus berpegang teguh. Dan begitu juga ketika Tuhan memberikan apa yang kita inginkan tadi, Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah mengatakan bahwa kita mampu gitu. Dengan berpegang teguh kita tidak boleh menjadi sombong, kita tidak boleh menjadi tinggi hati. Karena dengan itu, tanpa iman yang kita miliki awalnya, kita tidak bisa mencapainya. Maka dengan apa yang kita capai tersebut, dengan iman yang kita miliki, kita harus tetap berpegang teguh bahwa Tuhan adalah penolong dan penyemangat dan kepercayaan kita untuk mengandalkan semua apa yang kita capai. Ini Bapak membuat iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya dalam iman dan unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengagumi janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi dan perbuatan. Nah, sama seperti Bapak katakan tadi kan, dengan iman yang kita miliki, ketika kita sudah mencapai, ketika kita sudah sampai kepada tujuan yang awalnya kita cita-citakan tadi, dengan pengharapan yang kita miliki awalnya dengan iman, dengan kehendaknya dalam iman mengagumi janji-janji. Ketika kita sudah mencapai tersebut, kita kan janji kepada Allah, janji kepada Yesus bahwa kita tidak boleh akan melupakannya ketika kita berhasil. Maka dengan itu, dengan janji kita akan tetap mengandalkan Tuhan, tetap berbuat baik dalam Yesus Kristus dengan segenap hati kita, akal budi dan perbuatan kita. Memelihara iman. Sampai di sini di dalam dirinya yang memelihara iman. Sesuatu Pak. Mencoba Pak. Di sini Bapak membuat memelihara iman. Banyak orang cara seseorang itu tersebut dengan memelihara iman pada dirinya sendiri. Contoh yang pertama yang seperti yang Bapak buat yaitu membaca firman Tuhan. Dengan kita sering membaca firman Tuhan atau sering mengulang-ulangi firman Tuhan dengan kehendak-kehendak, banyak cerita-cerita mujizat-mujizat Yesus, cerita kisah-kisah Yesus di dalamnya, kita dapat mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang kedua itu bersekutu kepada Tuhan. Siapa tahu artinya bersekutu kepada Tuhan? Berdoa. Bersekutu kepada Tuhan. Nah, ketika kita sama seperti yang Bapak katakan tadi di awal, ketika kita ingin mencapai
berkehendak apa yang kita tuju dengan cita-cita kita. Dengan iman yang kita miliki pada diri kita, dengan kita bersyukur kepada Tuhan, dengan cara kita berdoa, meminta kepada Tuhan, semuanya akan berlancar dengan baik hingga Tuhan pun percaya bahwa kita juga percaya kepada Tuhan akan memberikan semua apa yang kita inginkan tersebut. Yang ketiga itu menjauhi kejahatan. Nah, sama yang seperti juga tadi, dengan apa yang kita sudah capai dengan kehendak kita tersebut, hingga itu semua jangan membuat menjadi kesombongan atau kejahatan pada diri kita. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa kepada Tuhan, kita menjadi sombong, kita menjadi pelit terhadap sesama kita itu, maka dengan itu kita tetap percaya dengan janji-janji Yesus yang kita miliki. Jangan membuat kesombongan atau tetap berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Nah, di sini Bapak juga ada kita belajar dari tokoh Alkitab mengenai orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipuji imannya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberi keselamatan pada dirinya. Yang pertama tokoh Alkitabnya yaitu Nuh. Semua yang membaca dulu. Imannya tidak goyah menghadapi tekanan dari penduduk sekitarnya yang menganggap bahwa Nuh sudah tidak waras karena membuat kata yang diperintahkan oleh Allah. Nah, terima kasih. Di sini kita belajar dari kisah seorang Nuh. Nuh itu yang diberitakan oleh Allah yang untuk membangun bahtera karena manusia yang awalnya jatuh dalam dosa, sehingga Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Tetapi dengan iman dan kepercayaan Nuh kepada Allah, dengan mujizat Allah, dia percaya hingga dia mampu membangun bahtera tersebut, sehingga ketika Nuh naik dengan istri dan anak-anaknya, dengan hewan-hewan yang dipercayai Allah kepadanya, ketika dia naik ke bahtera tersebut dan telah yang dibangunnya, dia berhasil membangun bahtera tersebut hingga manusia menganggap dia seperti mengatakan dia seperti di sini yaitu orang gila atau orang tidak waras. Tetapi dengan iman dia mampu membangun tersebut. Ketika dia sudah membangun bahtera tersebut, dia naik dengan istrinya dan binatang-binatang tersebut dan manusia-manusia. Dan ketika air badai turun 40 hari malam, semua manusia-manusia dengan bahtera tersebut terhujung ambing. Tetapi dengan mujizat Tuhan yang nyata, Nuh dengan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan, hanya Nuh dan istri dan anak-anak dan hewannya yang selamat di dalam bahtera tersebut dengan badai yang sangat deras dengan 40 malam. Yang kedua, yaitu kita belajar dari kisah Abraham. Nah, Abraham yang artinya yang diperintah oleh Tuhan untuk mengingatkan, yang meninggalkan untuk kasih tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum dia ketahui. Nah, kita tahu di sini yaitu Abraham yang artinya bapak orang yang percaya. Nah, dengan bapak orang percaya, dia percaya ketika Abraham tidak memiliki anak, dia tidak mampu lagi dapat. Tetapi dengan iman yang dia miliki
kepada Tuhan, Tuhan memiliki janji kepada Abraham sehingga dia diberitakan oleh Tuhan untuk pergi ke negeri Ur Kasdim dengan janji Tuhan ketika Abraham pergi ke tempat itu dengan tidak dia yang pernah jalani, dengan dia tempat pernah lewati pada Ur Kasdim tersebut, tetapi dengan iman dia percaya dengan janji-janji Yesus juga mengatakan bahwa pergilah engkau ke Ur Kasdim hingga aku akan memberikan anak-anak kepadamu. Nah, ketika dia melakukan yang diperintah kepada Tuhan dengan iman dia yang percaya, dia sampai juga kepada Ur Kasdim, ke tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui. Nah, di situ dia sampai, tetapi Tuhan mau yakin bahwa Abraham memang betul-betul percaya, betul-betul yakin kepada diri Tuhan, sehingga pun Tuhan menepati janjinya untuk memberikan anak, dan ketika janji tersebut diberikan Tuhan, Tuhan tetap memberikan keyakinan kepada Abraham. Yang kedua itu perempuan Kanan. Perempuan Kanan itu yang artinya perempuan yang percaya kepada Tuhan, yang anaknya sakit sehingga dia dihina, tetapi dia tetap bertahan kepada meminta kepada Tuhan dengan iman yang dimiliki, iman yang seorang ibu untuk anak, meminta kepada Tuhan agar anaknya tetap disembuhkan, sehingga Tuhan pun tetap berkenan membantu sehingga anaknya kembali menjadi sehat. Yang terakhir itu menjadi perwira Kapernaum, yang artinya perwira, yang artinya raja yang dia percayai, tetapi dengan iman dia kepada Tuhan, yang sakit rajanya, dia percaya kepada Tuhan, yang artinya perwira tersebut meminta kepada Tuhan supaya rajanya tersebut bisa dapat disehat, disembuhi, dapat kembali yang lumpuh menjadi, sehingga dengan mujizat Tuhan rajanya tersebut kembali menjadi aktif, menjadi raja dan menjadi pemegang negeri yang menjaga masyarakat. Nah, ciri-ciri orang yang menjaga iman itu semuanya Bapak dan mereka membaca menerima apa itu dan peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang dihadapi, tetap menghormati norma sosial, menerima keterbatasannya sebagai manusia, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Al-Quran, tetap setia apapun keadaannya. Nah, maka dari situ dengan ciri-ciri orang menjaga iman ini kita dapat menerima baik buruknya peristiwa dan bijaksana dalam memposisikan diri, tetap menghormati norma sosial, menerima keterbatasan sebagai manusia, terus menjaga membina hubungan yang akrab dengan Tuhan dan membaca Alkitab. Maka dengan itu kita tetap menjalankan tugas seperti buku Taurat dengan iman yang kita miliki bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka tetaplah kita bertumbuh dengan iman kita yang kita miliki pada diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih dalam materi kita pada hari ini. Shalom. Shalom. Kita sama memimpin doa. Kita ulang teman-teman, mari kita berdoa. Doa yang baik, terima kasih buat saudara Tuhan di seluruh kami. Boleh belajar secara berulang dengan berkati-kati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Hati-hati di jalan semuanya ya. Ya.